Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, what's up, everyone? My name is Abu Sabra, and I want to present to you about a material interview about cultural shock. My friend in Germany. Let's start it. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi boleh perkenalkan dulu nama abang siapa? Nama saya Abdullah Hafiz Farhan. Saya berkuliah di pendidikan bahasa Inggris UIN Araniri. Oke, saya dengar-dengar sebelumnya abang pernah ikut summer school ya bang di Jerman ya. Kira-kira berapa bulan bang? Kemarin tuh alhamdulillah dapat kesempatan ikut summer school sekitaran 6 bulan. Terus ada nggak bang perbedaan atau hal yang menyenangkan ketika abang berada ketika di Jerman? Perbedaan sih pasti ada. Contohnya kayak kita dapat pengalaman baru di sana, terus kita bisa lihat gimana negara orang, terus yang salah satu mimpi juga dulu soalnya kan bisa keluar negeri sendiri tanpa biaya sepeser pun dari kita, malah dapat uang jajan lagi gitu. Itu sih juga banyak dapat relasi baru dari berbagai negara juga di sana. Kalau dari segi aspek budaya ada nggak bang perbedaan paling mencolok ketika berada di Jerman sama di Indonesia? Perbedaan budaya sih pasti ada kan, karena Indonesia sendiri kan masuk ke timur gitu, jadi budaya timur sama barat tuh lumayan jauh berbeda. Jadi lumayan terasa sih pas nyampe sana. Jadi lebih kayak bagaimana kita ngobrol di sana. Habis itu budaya cara makan juga beda, apalagi juga cara contohnya di sana kayak karena udah kebiasaan. Kalau kita kan di sini kayak lele jongkok gitu kan budayanya, di sana pakai tisu. Jadi kadang kita yang nggak terbiasa pakai tisu awal-awal gitu, jadi harus menyesuaikan pakai tisu. Habis itu ya makanannya juga, orang-orangnya juga, pokoknya banyak. Kalau misalnya kita kan berasal dari Asia, mereka Eropa. Yang paling jauh perbedaannya apa bang? Kalau boleh tahu. Antara uh, orang Asia melihat mereka ngelihat orang Asia itu gimana? Kemarin tuh pengalaman saya sebenarnya sih nggak tergantung orang Eropanya sendiri ya kayak gitu. Ada yang juga respect sama orang-orang Asia, tapi ada juga yang menganggap kayak mereka tuh rasis, orang kulit putih itu sangat lebih baik dari ras-ras lain kayak gitu. Tapi secara keseluruhan juga sebenarnya kalau di antara kawan-kawan sendiri yang dari berbagai negara, ada yang dari Brazil, Ukraina, Indonesia, India juga ada. Jadi untuk dari kawan-kawan sendiri sebenarnya nggak terlalu ada perbedaan gitu. Hmm. Ini bang kalau misal kan abang kan 6 bulan di sana. Waktu pas balik ke Indonesia sendiri gimana bang? Ada nggak perbedaan budaya dari Jerman yang dibawa ke sini ke Indonesia sendiri? Kalau budaya yang terbawa mungkin lebih ke manajemen waktu ya, karena kan di sana juga lumayan harus perhatiin waktu gitu. Kalau di sini kadang kita terlalu santai, terlalu bisa kayak menyesuaikan dari urusan kita sendiri. Misalnya kita janji jam berapa, terus lewat dikit nggak apa-apa lah. Tapi kalau di sana tuh nggak bisa. Jadi kayak contohnya misalnya kita mau ke sekolah, bus dari rumah tuh jam 8, itu emang kayak betul-betul jam 8 teng dia bakalan nyampe di halte terdekat dari rumah kita. Jadi yang kebawa tuh dari manajemen waktunya. Makanya udah ada perhitungan nih, misalnya dari rumah ke kampus sekarang kayak ini berapa menit. Jadi kayak apalagi
kalau udah terkalkulasi kayak itu jadi mudah untuk tetap on time gitu. Oke bang, selain dari itu mungkin ada lagi bang, misalnya perbedaan mungkin dari budaya ke Jerman yang mungkin terbawa ke Indonesia selain manajemen waktu misalnya. Em, Perbedaan yang terlalu signifikan nggak ada sih, cuman kayak kadang kita perbedaan pola pikir aja agak berubah karena kan kita udah lihat negara orang mungkin lebih dari negara kita kan. Kadang di situ kayak sistem transportasinya itu kita nyaman pakainya, jadi kadang kita nggak punya, kalau kita orang baru di situ kita dengan mudah mendapatkan informasi kayak gitu. Habis itu uh, juga sistem-sistemnya juga terbuka untuk publik, jadi kayak misalnya di kita ke supermarket itu emang atau ke mall itu ada kayak petunjuknya sendiri-sendiri, jadi kayak ada pusat informasinya juga gitu. Ada rencana balik, ada rencana balik lagi nggak bang ke Jerman? Misalnya dikasih rezeki mungkin. Rencana sih kalau rezeki ya pengen sih, pengen karena kan di sana kalau menurut saya pribadi karena kita udah biasa, udah kayak terlalu biasa di sini, jadi kadang kalau merasa kayak misalnya di sini sistemnya berbeda kayak di sana kan istilahnya jelas, jadi kayak kita pun enak kalau kita ngelanggar kita kena hukuman. Tapi kalau di sini kan agak susah kayak gitu, di sini budayanya kayak kebawa sama budaya menyesuaikan tadi kayak gitu. Oke, mungkin sampai sini aja bang. Udah ganggu waktu bang. Ya Wah bang, dah. sama-sama. Oke, makasih banyak ya bang ah. Sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. After this, you watching a video about culture in German. I have an evaluation about German with a culture shock. First, let my friends say in this video, in German, mostly culture shock when you come to from many country to German is German people was generally on time. Like my friends say at the video, the bus, example bus come to 8 p.m. and you must stand by 7:30 p.m. Don't be late because time management in German is important. Two, many people in German not eat rice, and let my friends say before in this video, they are struggle to find a rice. Mostly people in German eat bread or a hamburger, like it's a McDonald's. And when you come to German, you must learn a Dutch language. Let my friends say that if you come, these people in German come. If you come to my country, you must learn that language. Why? Because it's my country. I don't know with respect to immigrant who don't say English in my country, like my friends say before. Then why this English? But English is when you say English, most language global. But in German you don't. You must learn a Dutch language. Like we say, danke, and yeah, thank you. Oke, mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.